Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya
dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dimanapun kalian berada, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita tetap setia ikut Tuhan. Mari umat Tuhan yang setia, kita siapkan hati dan pikiran kita. Masuk dalam hadirat Tuhan, kita beribadah kepadanya. Dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Angkat pujian dan penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami.
puja, kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau menikmati indahnya kasih kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Ya, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami oleh Roh Kudus. Kau menguasai setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan satu. Kami boleh terima lawatan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih. Dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Dengan hati kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Menghampiri tahta Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya di dalam Yesus. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Yesus Kau hadir di tengah-tengah kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam jiwaku, dalam jiwaku,
percaya Kau hadir di setiap kami. Kau ada di saat-saat kami membutuhkan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bangkit bersama-Mu selalu. Dan kami mau selalu maju di dalam Engkau, Yesus. Bersukacita dan berglori. Haleluya, haleluya. Amin. Umat Tuhan yang mau bersukacita, yang mau berglori, angkat tangannya. Katakan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari umat Tuhan, kita mau bangkit, kita mau maju di dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini. Mari berikan kepada anak-anak yang kecil. Kita mau gak sama-sama berjanji. Haleluya, bangkit kita semua. Maju, Tuhan sekarang. Yuk maju, maju, maju berperang lawan musuh kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Inilah kami umat. Kami mau selalu setia, Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, dan kami mau selalu setia ikut-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini ya. Katakan dengan lembut, Kau Allah yang setia. Panggil Dia, Dia Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan.
Dengan segenap hati kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari jemaat yang terkasih, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersatu hati, sepakat, merendahkan diri di hadapan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang selalu kami andalkan. Bapa, pagi hari ini kami bawa Tuhan bangsa Indonesia ke tangan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia ada dalam hati-Mu. Indonesia ada dalam rencana-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa perkenanan-Mu ada bagi bangsa kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan negeri ini. Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia Tuhan. Dan biarlah Tuhan, oleh tangan-Mu yang kuat, Engkau yang memulihkan negeri kami. Memulihkan dari pandemi yang sedang melanda ini. Memulihkan kegelapan yang sedang melanda di negeri ini. Tuhan, biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan, yang mengalahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami. Karena Engkau yang berjalan beserta kami. Bapa, berkati pemerintahan kami, dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, Gubernur, Kepala-Kepala Daerah, bahkan sampai tingkat RT dan RW. Tuhan, semua ada dalam tangan kasih-Mu. Semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Hikmat-Mu turun, kearifan-Mu turun bagi jajaran pemerintah kami dalam memerintah negeri ini. Program-program yang terbaik yang berasal daripada-Mu Tuhan nyatakan lewat jajaran pemerintah kami, sehingga negeri ini boleh mengalami damai sejahtera. Ada berkat-berkat kehidupan dan keadaan ekonomi kami dipulihkan. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala Sidang kami, untuk Pak Niko dan keempat wakilnya. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyatakan visi-Mu, sehingga Tuhan, umat-Mu semakin mengenal-Mu, dan lewat pelayanan-pelayanan banyak jiwa dimenangkan. Tuh pelayanan Bapak Gembala Sidang kami sebagai messenger Pentakosta-Mu ya Bapa, untuk membawa pencurahan api Roh-Mu yang kudus, untuk bergerak memenangkan bangsa-bangsa. Berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya, ada perlindungan-Mu bagi setiap keluar masuknya Bapak Gembala Sidang kami. Bapak, kami juga teringat akan gereja-Mu di tempat ini, di bawah pengembalaan Bapak Hendro dan Bapak Dion Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengingat gembala dan wakil gembala kami di tempat ini. Tuhan, berikan roh unity, Tuhan berikan visi-Mu Tuhan, tongkat penggembalaan yang berasal dari Engkau. Tuhan nyatakan untuk menuntun kami semakin mengenal-Mu, bahkan untuk semakin memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati kesehatan Bapak Gembala kami, Wakil Gembala kami, terkhusus juga untuk Ibu Ivang Tuhan. Engkau yang memulihkan kesehatannya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu masih sama dan masih berlaku bagi Ibu Ivang Tuhan. Tuhan berkati seluruh keluarga besarnya, anak cucu maupun menantu Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan perlindungan bagi keluarga Bapak Gembala dan Wakil Gembala kami. Bapak, kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, yang saat ini beribadah online bersama kami. Kami ucapkan syukur Tuhan, pemeliharaan-Mu selalu ada bagi jemaat-Mu.
Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Engkau mencukupkan setiap apa yang diperlukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, berkat-berkat kehidupan Tuhan curahkan bagi mereka. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati kesehatannya. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan yang mencukupkan. Yang mengalami beban berat Tuhan yang mengangkat bebannya. Berkati anak-anak mereka ya Bapa. Lewat sekolah online Tuhan yang memberkati. Tuhan Engkau yang menolong keluarga lepas keluarga bagi jemaat-Mu di tempat ini. Demikian juga untuk setiap pelayan-Mu yang pagi ini yang ambil bagian Tuhan. Engkau juga berkati, Engkau pakai lebih dan lebih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, kuasai kami Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi percaya walau dalam keadaan begini, kita semua dalam keadaan yang baik, sehat semua. Dan dalam kesempatan ini pula saya sampaikan ya, selamat tahun baru Imlek. Yonghi. Kalau dulu waktu saya kecil sih ngomongnya Sim Jun Kyonghi Tiangkok Tiamshu. Ya puji Tuhan. Ya, saudara, memang kita sebagai anak Tuhan, pengikut Yesus, kita hanya mengikuti apa segala perintahnya, ya, segala perintahnya. Mungkin kalau dipandang, wah repot, nggak bisa, gini gitu. Percayalah, walaupun belum kita melihat, tapi karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus, jadi apapun yang diperintahkan dari Dia pada kita, yakin semua akan mendatangkan kebaikan. Ya, nggak gampang, saudara. Tapi kalau kita sudah biasa bersekutu dengan Tuhan, apapun yang Dia katakan kita ikutin, nggak peduli apapun, ya. Nomor satukan Dia, ya, nomor satukan Tuhan, nggak ada yang lain. Percayalah, ya. Karena firman-Nya juga bilang, cari dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Boleh saudara punya titel dari depan ke belakang, boleh saudara punya kekayaan yang berlimpah, MMTT, kalau tidak ada Yesus berjumlah. Firman yang katakan, apa artinya kita memiliki dunia ini dengan segala isinya kalau kita binasa? Tuhan, kalau kita memang di dalam Tuhan selalu ikuti apa perintahnya, maka pada waktunya nanti kita juga sampai ke surga bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini buka kitab kita dari 1 Timotius 1 ya, ayat 12 sampai 17. Perikopnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tuhan, inilah segala kasih-Nya, karunia-Nya, anugerah-Nya diberikan kepada kita. Saudara dan saya yang sudah dipanggil, sudah dekat pada Tuhan, ya, pasti, ingat ini, pasti Tuhan akan memberi kepercayaan kepada kita, ya. Karena di dalam pelayanan kita harus tahu juga, di dalam pelayanan jabatan itu ada yang namanya rasul, nabi, penginjil, ya, gembala, dan guru. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan berikan kepada saya kasih karunia, anugerah, yaitu sebagai gembala dan penginjil. Sesuai bagaimana waktu Tuhan panggil saya pertama kali. Ya, pertama kali Tuhan Yesus panggil saya, Dia bilang, kamu saya pakai, ya, ikut saya ikuti. Dan saya taat, dan yang terjadi sampai hari ini saya mengalami namanya kelimpahan yang luar biasa. Kalau ngomong kelimpahan jangan terus mikir duit, ya, jangan mikir duit, ya. Kelimpahan itu macam-macam, bukan duit aja. Orang kasih duit, 1M, besok game, ya percuma, ya enggak. Lebih baik kesehatan, ya, kesehatan, tidak ada sakit penyakit tubuh. Nah, ini satu yang luar biasa. Kalau saya pergi pelayanan ke rumah sakit, melihat orang yang wah badannya keker gini gitu ya, atau perempuan yang wah tegar, cakep tapi penyakitan, ya. Itu saya lihat begitu. Saya bilang, ya itu gimana ya? Ya, memang kadang-kadang sesuatu itu, ya, Tuhan uji. Saya juga pernah namanya mengalami kesehatan yang kurang enak, kurang baik. Tapi puji Tuhan,
karena saya taat, selalu taat. Ya, ingat, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat aja nggak bisa, apalagi ikut masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi intinya menjadi anak Tuhan harus hidup kudus. Amin. Mungkin orang lain bilang gimana, bodoh amat. Ya, yang penting kita fokus pada Tuhan Yesus. Tuhan mau bagaimana terhadap kita, ya lakukan saja. Hasilnya pasti baik. Ya, ini ya pelayanan Tuhan yang punya. Kalau kita ditunjuk di dalam pelayanan, mungkin ya sebagai WL, ya tekuni aja WL dengan urapan luar biasa. Ya, jangan coba menjadi ini, menjadi itu, yang dari tadi itu jabatan itu. Ya, apa aja, saya juga. Saya sebagai gembala, penginjil, saya suruh jadi WL ya. Kalau yang cuma bisa-bisaan ya bisa aja gitu. Tapi kan Tuhan nggak mau yang begitu. Yang sudah tetapkan ini ya udah, Tuhan saya ikuti. Saudara, karena kemurahannya, ya anugerahnya, kita dikasihi. Jadi bukan kebaikan kita, bukan karena wah bagaimana kita. Saya ingat satu lagu, ini tahu-tahu diingetin ya. Waktu dulu saya sering nyanyiin, tapi udah lupa itu kata-katanya, lupa. Kira-kira begini loh. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemenanganku. Iya dah. Saya udah lupa. Bukan karena fasih lidahku, ku dipakai dan diurapinya. Terus ada itu Pak. Ya, ada referennya Pak, udah lupa. Tapi saya ingat itu depan-depannya. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita lihat ya di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Artinya kita harus ada peningkatan ya, di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Harus ada peningkatan iman kita, kelakuan kita, budi pekerti kita bertambah, berubah. Lalu upama dulu lihat orang, kalau yang miskin sinis, sekarang berubah. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri yang katakan, di hadapan Allah semua itu sama. Ya, nggak peduli siapa, yang penting Tuhan melihat hati, ya, hatinya. Inilah, jadi kita jangan merasa minder atau rendah diri. Ya. Wah, saya nggak bisa dong, saya lulusan apa, SD aja nggak tamat. Jangan punya pikiran gitu. Tuhan melihat hati. Mungkin Tuhan taruh kita di bagian doa, bagian apa kita nggak tahu. Yang penting kita semua ini jadi satu tubuh Kristus.
Artinya ada yang jadi mata, hidung, kaki, mulut, apa semuanya. Nah, di dalam gereja harus ada komplit, ya kan? Kalau nggak bisa berjalan, walaupun di tempat kita, ya gereja paling tempat saya 200-an dah, 200 jemaat. Tapi buat saya suka cita aja. Saya mau semua maju, ya bertumbuh. Saya nggak merasa ada disaingin apa, wah jauh. Semua itu karena Tuhan. Semua itu karena urapan. Kalau kita nggak ada urapan, percuma. Khotbah aja kayak orang pidato, nggak bisa kena. Ya, ini makanya santai aja. Saya dari gembala santai aja. Ayo maju sama-sama. Boleh tanya. Ya, di gereja tempat kami nggak ada yang gitu. Oh, jangan mau maju. Ayo, silakan sama-sama. Ya, karena kita anak Tuhan sama-sama. Janganlah kita sampai membuat menghakimi lah. Wah, lu nggak cocok gini gitu. Siapapun kalau ada urapan Tuhan, pasti dia bisa. Amin. Pasti dia bisa. Puji Tuhan. Juga di dalam kasih karunia yang dilimpahkan, ya, semua itu kayaknya kasih karunia, bukan jerih payah, bukan gimana. Kasih karunia yang diberikan, kita mau berubah, kita mau belajar untuk lebih lagi. Tapi kalau dikasih terus nggak mau melakukan, malas atau bagaimana, tidak bisa. Harus kita lakukan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, kita juga siapkan diri untuk maju. Jangan Tuhan tolong, kamu nggak mau, tidak bisa. Harus ada kerjasama. Ya, harus ada kerjasama. Mau doa, mau apa, semuanya harus ada kerjasama. Gak bisa mau, ya pokoknya Tuhan lah bisa. Wah, enggak, aku udah mau berhenti ngerokok. Ya Tuhan kan bisa berhentiin. Tuhan bukan cuma berhentiin rokok. Kalau berhentiin, amblas pulang juga bisa juga, ya tak? Jadi nggak usah bilang hanya Tuhan, enggak, harus ada kerjasama dengan kita. Itulah hebatnya Tuhan kita, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Ya, saudara, kita harus tahu juga tadi di ayat ini dikatakan ayat 15. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, jadi Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Kalau maut, tempatnya di mana? Neraka. Hanya karena kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus, kita boleh selamat. Yesus datang ke dunia bukan untuk orang-orang sekeliling kita, orang apa. Semua orang di dunia ini, Yesus datang untuk semua orang di dunia. Tuhan Yesus mau semua orang selamat. Tapi kembali lagi, siapa yang percaya? Ya, siapa yang percaya dia baru diselamatkan. Barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan. Ya, tidak percaya dihukum. Ya, ini kita harus paham ini, ya kan? Kita harus tahu juga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang ke rumah Bapa, ke surga,
kecuali melalui Tuhan Yesus. Banyak orang kena dengan ayat itu. Ya. Tapi kalau udah percaya, udah nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa. Tuhan bilang apa? Beritakan, jadi saksi. Ya. Juga jadi saksi. Pak, jadi saksi itu harus pintar ngomong. Benar. Dari kelakuan kita. Jadi saksi di luar sana. Ya, jadi saksi. Saudara beda dengan orang lain. Dengan ya bagaimana? Pokoknya nilai lebih dari orang lain. Ya. Kalau orang lain beli barang, wah nawarnya luar biasa. Tapi kalau anak Tuhan berapa? Kasihan dong sama rakyat kecil, ya, yang dorong-dorong sayur apa? Berapa? Kasih. Ya. Gak usah nawar sama rakyat kecil, kasihan. Ya, nanti dia akan lihat. Oh, orang Kristen ya. Orang Kristen kok gini? Ya, itu salah satu contoh. Ya, kita bersaksi. Bisa juga saksi dengan katakan bahwa Yesus ini datang ke dunia gini, ceritanya semua lah pada orang yang belum percaya, ya itu boleh juga, kalau bisa. Jadi semua itu Tuhan yang sudah tentukan. Jangan merasa aku nggak bisa, bisa, ya. Semua bisa. Ya. Kalau Tuhan yang suruh, jangan membisa-bisakan diri, jangan. Tuhan yang suruh pasti bisa, ya jangan khawatir, karena kita ini hidup bersama Tuhan Yesus, namanya mengikut Tuhan. Jadi kita harus ikuti, ya kan? Seperti apa yang Tuhan Yesus hidup pada waktu dia hidup. Itu contohnya luar biasa. Mana ada Allah tempat lain yang mau mengatakan begitu. Ini contohnya aku loh, hidup itu begini. Kita makin bertanya, yang seperti apa Pak? Ya, kalau ini kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini ikutin. Jangan mandang, wow, saya siapa, lu siapa, gak perlu, dah, buang jauh-jauh. Saya kalau pergi KKR, di tenda orang sakit itu, sakit apa macam-macam itu, stroke kek, buta kek, ya, tuli, gak bisa ngomong, Tuhan sembuhin. Karena Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, bukan saya hanya mendoakan aja. Ya, kadang-kadang saya doain orang stroke, sini sampai ngeler-ngeler gini, ngetes-ngetes kena tangan saya. Waduh. Ya orang stroke kebanyakan kan gitu. Keluar liurnya, saya doain begini, kena. Apa, saya anggap vitamin, ya, vitamin itu, ya nyatanya saya sehat aja, umur 72, jangan pandang angka, umur itu cuma angka dah, ya, jangan pandang, oh saya udah tua, enggak, saya tetap, ya, sehat, kuat, pelayanan terus sampai Tuhan panggil saya, ya, jadi jangan kita lagi, anggap aja. Tuhan Yesus mau datang. Tempat orang berdosa, pemungut cukai, dia datang. Bukan itu aja.
tempat orang pelacur itu, yang sang pelacur, perempuan pelacur ini. Tuhan mau ngejak ngomong. Coba. Sampai Tuhan ngomong, ayo, siapa yang gak berdosa? Lempar batu, lempar darah. Siapa yang gak pernah melakukan dosa? Lempar batu ke perempuan ini. Cepat! Satu pun tidak ada apa. Itu bukti. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa, yang gak punya dosa. Semua punya. Ya. Akhirnya pergi semua. Apa yang Tuhan katakan? Aku pun juga tidak. Tapi pergilah, ingat, jangan berbuat dosa lagi. Jadi di samping diampuni ada juga syaratnya, jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga kita, yang Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah sediakan, beri keselamatan. Surga Tuhan sudah janjikan dan pasti diberi. Tapi bagi orang yang taat, melakukan kehendaknya, ya, melakukan kehendak Tuhan. Jangan saudara khawatir, aku mati nanti pasti masuk surga enggak? Asal taat, setia, lakukan segala perintahnya. Jangan pilih-pilih. Oh ini aku mau, ini enggak. Aku enggak bisa. Semua bisa. Apa yang Tuhan sudah firmankan, bisa. Karena manusia ini adalah makhluk yang luar biasa Tuhan beri. Ya. Inilah jadi kita, bahkan dikatakan segambar dengan Dia kita ini. Buktinya Yesus. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Jalanin saja. Lihat nanti. Sukacita besar kita alami nanti. Ya. Dipanggil, kita sudah disediakan tempat. Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan juga nggak boleh lupa bahwa kita harus menghormat Yesus. Ya. Hormat Yesus sampai kapanpun. Kita hormati Dia sampai selama-lamanya. Ingat, Dia pikul salib, kita juga pikul salib. Kalau Dia pikul sampai di Golgota, sampai waktu disalib, kita juga pikul sampai di waktunya kita dipanggil pulang. Sama. Jangan berpikir kalau sudah ngikut Yesus, wow, bebas, mau apa, yang penting gua nanti sampai surga. Belum tentu. Kalau nggak benar hidupnya nggak bisa. Jangan saudara ikut ajaran-ajaran bilang kalau sudah percaya sampai kapan pun, akhir zaman pun percaya, tetap masuk surga. Jangan percaya. Keselamatan yang sudah kita terima harus kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai kita masuk di dalam perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Ini, ya saudara, inilah. Memang kita harus mengucap syukur, ya, mengucap syukur selama-lamanya. Pak, dalam keadaan yang enak mengucap syukur bisa aja Pak. Tunggu. Ada firman Tuhan yang katakan di sini. Efesus 5 ayat 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa kan? Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hati selalu mengucap syukur, ya, di dalam segala sesuatu. Ya, bukan enak, waktu enak aja, waktu nggak enak juga. Ucap syukur. Ya,
segala sesuatu harus ngucap syukur. Bagaimana bisa? Ya bisa. Harus bisa. Saudara, di hari-hari akhir ini, kalau kita lihat ya, waktu hari-hari terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 17-18, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, ya. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Inilah saatnya. Jadi kalau ada orang bernubuat, jangan kita cela, jangan kita hakimi, tapi cocokin dengan Alkitab. Cocok gak? Kalau enggak, ya enggak usah. Kadang-kadang lu buat-buat, bukan lu buat. Jangan, ya. Makanya hati-hati, kita harus dibilang cerdik lah, cerdik, ya. Nah, memang keadaan ini banyak orang yang mau tampil dengan begini begitu. Kalau sudah nggak terjadi, malu. Buat apa? Ya, karena apa? Karena dia buat-buat. Tapi kalau dari Tuhan, pasti terjadi. Amin. Ya. Banyak, cuma saya nggak mau saksikan bagaimana enggak. Saya berapa kali terjadi. Iya. Ya. Tapi saya bukan buat-buat, tapi memang dari Tuhan beri ini. Ya. Anakmu laki akan bernubuat, dan terunamu akan dapat penglihatan-penglihatan. Ya, kalau ada orang bilang, oh saya dapat penglihatan begini, begitu. Orang Jawa bilang ketok-ketoken. Iya, tunggu, lihat dulu bener enggak. Jangan sembarang asal diterima. Terus panik. Santai saja, Bung. Ya, tunggu, jangan orang ketok-ketoken nih. Ya, dan orang mutua akan mendapat mimpi. Ya, mimpi yang gimana dulu? Ya, kalau mimpi dari Tuhan pasti terjadi. Amin. Jadi kita harus ini ucap syukur pada Tuhan, ya, yang sudah memberi kepercayaan kepada saudara dan saya. Ya, masing-masing punya talenta karunia yang Tuhan sudah beri. Ya, kita jaga, kita pelihara, kita tumbuh, ya, tadi dikatakan tumbuh, ya, tumbuh, berbuah, nih, ya, kita juga kasih karunia dilimpahkan kepada kita, ya, kita harus tahu bahwa Yesus datang bukan untuk kita saja, tapi untuk semua orang di dunia ini. Tuhan mau selamat semua, tapi yang percaya baru Tuhan selamatkan, ya. Terus, ya, berikutnya kita juga hidup harus jadi contoh, ya, di Tuhan. Kita harus hormati Tuhan sampai kapan? Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam
Tuhan taruh di hati, pikiran hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi anakmu semua yang mendengarkannya. Mereka mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bukti persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Karena ini hal yang suci sekali, kudus sekali, dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang makan dan minum. Bila kita lakukan dengan cara yang benar. Mari kita berdoa dulu, minta ampun masing-masing untuk semua dosa kesalahan, agar perjamuan ini menjadi berkat buat kita semua. Ora pata kasakara. Berdoa masing-masing. Sukara latata yang sandang jaga. Bapa, ampunilah hamba-Mu ini untuk semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah hamba lakukan. Hamba berjanji tidak akan melakukan yang seperti itu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Agar saat-saat yang seperti ini ya Tuhan, kami menjadi kuat, antivirus lagi. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Baik, mari saudara-saudara bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ya, kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Darah kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Keluarkan kata-kata terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berkat dari Tuhan, mari kita naikkan pujian. Ya, Yesus adalah jawaban hidup kita. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Osakara batasin ini arala batakala warabatasi. Inna barabakata sakara batayasi. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.